Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan Serambi Tahsin yang insyaallah akan kita bahas atau kita lanjutkan membedah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Insyiqaq. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-13. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq. Baik, kita bahas yang pertama hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat ke-13. Innahu. Nah, di sini terdapat nun tasydid ya. Nun tasydid wajib kita baca dengan gunnah ya, yang kita tahan atau kita panjangkan sekitar 2 hitungan pelan ya, jangan terlalu cepat atau jangan terlalu lama. Innahu. Hu di sini merupakan mad silah sughra. Mad silah sughra adalah setiap hal dhamir yang huruf sebelum atau setelahnya berharokat, yang dalam sebagian mushaf ditandai dengan dhammah yang terbalik, atau juga sebagian mushaf ditandai dengan adanya waw kecil. Kita baca panjang 2 harokat. Kana. Di sini terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Kana fi ahlihi. Fi di sini ada mad sil fi ahlihi. Nah, di sini terdapat mad jaiz munfasil, yaitu ketika ada mad tabi'i, yaitu di sini mad tabi'inya ada pada kata fi ya, ia sukun sebelumnya kasrah bertemu dengan hamzah di dalam kata ahlihi ya. Di sini kita baca panjang 4 atau 5 harokat ya, boleh dipilih. Di sini akan kita pilih membaca 4 harokat. Fi ahlihi, huruf H alirkan nafas dan suara. Ahlihi, di sini terdapat lagi mad silah sughra. Cara membacanya kita panjangkan 2 harokat. Masrura, huruf sin kita baca dengan mengalirkan nafas dan juga suara. Kemudian oroknya kita tebalkan karena oroknya berharokat dhammah. Nah, kemudian karena di depannya ada waw sukun, maka kita panjangkan 2 harokat. Masrura. Nah, ro dan terakhir kita baca panjang 2 harokat karena ini merupakan mad iwad. Mad iwad adalah fathatain yang diwakafkan ya. Jadi fathatain kita ganti menjadi fathah, lalu kita baca panjang 2 harokat. Ayat ke-14. Innahu. Nun tasydid wajib kita baca dengan gunnah. Innahu. Hal dhamir di sini mad silah sughra, kita baca panjang 2 harokat. Dhanna. Nun tasydid kita baca dengan gunnah. Innahu dhanna allai. Ada nun sukun yang berjumpa dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Cara membacanya, nun sukunnya kita idghamkan atau kita masukkan ke dalam huruf lam, lalu kita baca tanpa dengung. Allai. Di sini ada nun sukun lagi berjumpa dengan huruf ya. Nah, ini sebaliknya merupakan idgham bi gunnah. Cara membacanya, nun sukun kita masukkan ke dalam huruf ya disertai dengan dengung atau dengan gunnah. Lan yahur. Nah, hur di sini ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah setiap mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan saat waqaf ya. Di sini adalah huruf ra. Cara membacanya dipanjangkan, boleh 2, 4 atau 6 harokat. Di sini akan kita konsisten membaca mad arid li sukun 4 harokat. Yahur. Ra-nya ditebalkan karena ra di sini sebelumnya sukun dan sebelumnya lagi dhammah. Ayat ke-15. Bala inna rabbahu. Bala di sini terdapat mad tabi'i ya. Tapi karena mad tabi'inya bertemu dengan hamzah pada kata inna, maka
dia berubah sifatnya menjadi salah satu mad far'i, yaitu mad jaiz munfasil. Cara membacanya kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Bala inna, nun tasydid dibaca dengan gunnah. Rabbahu, ra tafkhim atau tebal ya, dibaca dengan kita mengangkat pangkal lidah. Rabbahu, ha mad silah sughra kita baca 2 harokat. Kana, ka di sini ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca panjang 2 harokat. Kana bihi, di sini terdapat mad silah sughra lagi, dibaca panjang 2 harokat. Basira, as-shad walaupun kasrah dia tetap memiliki sifat tebal walaupun ketebalannya berkurang, jadi tetap kita angkat pangkal lidah, lalu kita panjangkan 2 harokat karena di depannya ada ya sukun ya. Basira, ra mad iwad karena ada fathatain yang diwaqafkan atau diwaqafkan atau kita berhenti di situ, maka kita baca dia panjang 2 harokat ya dengan menghilangkan tanwin dan menggantinya dengan fathah. Fala uqsimu bisyafaq. Fala, la di sini terdapat mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ya, la itu ada alif sebelumnya fathah bertemu dengan hamzah pada kata uqsimu. Pada kata yang berbeda, mad jaiz munfasil kita baca di sini 4 harokat ya, atau boleh dibaca 5 harokat. Fala uqsimu, qaf ya, merupakan huruf qalqalah. Kalau dia sukun posisinya ada di tengah-tengah kata, maka kita pantulkan uqsimu bisyafaq. Bisyafaq terdapat alif lam syamsiyah. Nah, kita leburkan lamnya ke dalam huruf shin. Bisyafaq. Dan terakhir, karena huruf qaf di sini kita waqafkan dan kita berhenti, maka huruf qaf ini berlaku hukum qalqalah kubra. Jadi kita harus memantulkan bunyi atau suara pada huruf qaf ini dengan suara yang agak kuat. Bisyafaq. Shadaqallahul azim. Demikian Serambi Tahsin pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa kerja di tengah laut, tapi ibadah diingetin? Alhamdulillah. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.